Camat itu kan hanya aparat pelaksana saja. Pak Ahoknya kan tidak pernah berani berdialog dengan masyarakat. Saya sendiri selaku kuasa hukum dari masyarakat di Luar Batang kan sudah menulis surat kepada Pak Ahok mengajak beliau berdialog. Tapi sampai hari ini kan nggak pernah dijawab. Tapi memang kelihatannya tidak berani berhadapan langsung sama rakyat. Ya, tapi menurut Gubernur silakan di pengadilan saja. Kenapa tidak digugat saja? Begitu Pak Yusril. Ya, orang itu kalau mau menggugat ke pengadilan kan harus ada surat keputusan atau surat perintah pembongkarannya. Sekarang ini mana surat pembongkaran, mana surat keputusan yang ditekan sama Pak Ahok kan nggak ada. Kalau saya gugat ke pengadilan nanti yang saya gugat camat. Ya, camat kan bukan levelnya untuk saya gugat ke pengadilan. Jadi Pak Ahok kan cuma berani menantang-menantang tapi kan nggak berani mengeluarkan surat keputusan. Coba kalau Pak Ahok berani mengeluarkan surat keputusan atau surat perintah pembongkaran, kita lawan ke pengadilan. Kalau perlu Pak Ahok nggak usah pakai kuasa, langsung aja berhadapan sama saya di pengadilan. Berani nggak Pak Ahoknya? Oke, jadi artinya Pak Yusril, kalau saya kembali kaitkan lagi dengan apa yang terjadi dengan pengunduran diri seorang wali kota Jakarta Utara Rustam Effendi, mungkin salah satunya adalah faktor ini tadi ya, karena dilematis ada permintaan atau tugas yang diemban oleh wali kota atas perintah gubernur yang tidak ada surat kuasa, tidak ada surat perintahnya, begitu? Nggak ada, mana ada surat perintahnya? Mana ada surat perintah pembongkaran di Luar Batang itu malah surat pemberitahuan aja yang teken malah cuma camat bukannya wali kota lagi. Tapi bukan lazimnya memang kalau begitu, itu saya Pak. mau gugat Pak Yusril, memang lazimnya bukan surat itu, memang wali kota juga bisa memang mengeluarkan surat perintah karena sebagai penanggung jawab kota administratif kan Pak Yusril. Jadi memang wali kotanya lah yang dia kan tidak mempunyai, dia tidak punya kewenangan kebijakan. Kebijakannya kan ada pada gubernur. Beda dengan wali kota Bekasi misalnya, itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan dia bertanggung jawab kepada DPRD. Dia bisa membuat kebijakan, dia bisa mengeluarkan surat keputusan. Tapi kalau wali kota Jakarta Utara kan bukan wali kota seperti itu, dia wali kota administratif. Dia hanya pelaksana. Dan sebagai pelaksana dia pun susah untuk mengeluarkan surat perintah. Kalau misalnya dia mengeluarkan surat perintah pembongkaran, kan konsiderannya ada mengingat, menimbang dan sebagainya. Yang dijadikan sebagai rujukan surat perintah dari Pak Ahok kepada dia kan tidak ada. Sama sekali tidak ada Pak ya? Jadi tidak ada sama sekali? Perintah lisan aja. Oke. Dan itu menurut Anda sebagai ahli hukum juga, menurut Anda tidak bisa itu Pak Yusril ya? Dilakukan oleh sang wali kota? Tidak punya landasan hukumnya? Legal standingnya tidak ada, begitu? Kalau gubernur itu kan harus gentleman. Kalau dia berani memerintah, dia berani keluarkan surat perintah dong. Kalau dia cuma perintah lisan, tapi camat disuruh berhadapan sama rakyat, kan dia lempar batu sembunyi tangan. Camat atau wali kotanya yang berhadapan langsung sama rakyat. Gubernurnya kan cari selamat, sembunyi di belakang perintah lisannya kepada camat dan wali kota. Kalau begitu, mengapa tidak dilakukan oleh wali kota yang lain Pak, atau pejabat-pejabat di Pemprov yang lain? Kalau memang hal itu merupakan dilematis bagi seluruh para pemimpin di bawah jajarannya Ahok. Anda itu membandingkan wali kota Jakarta dengan wali kota Bekasi, wali kota Bandung itu beda. Tidak, wali kota yang lainnya Pak, misalnya wali kota di Jakarta Barat misalnya. Sama dilematisnya. Tapi pembongkaran yang banyak sekali kan terjadi di Jakarta Utara. Dan ini yang, dalam arti memang ada komunikasi yang tidak berjalan baik Pak antara wali kota dan mungkin dengan gubernur. Ini intinya ada di situ Pak. Kalau saya melihat sih bukan masalah komunikasi. Ini kan masalah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan. Gubernur itu kan pejabat pembuat kebijakan. Kalau dia punya kebijakan ingin melakukan penggusuran, itu harus dituangkan dalam surat keputusannya gubernur. Nah kalau dia langsung melakukan perintah pembongkaran, itu perintah pembongkarannya itu harus ditandatangani. Sekarang kan nggak ada sama sekali. Itu hanya lisan aja. Di lapangan ya bawa polisi, bawa tentara, ya orang kan ketakutan. Tapi nggak pakai hukum, itu pakai kekuasaan aja. Untuk mundurnya, kembali lagi, untuk mundurnya wali kota Jakarta Utara ini memang tidak perlu izin atau Menteri Dalam Negeri berarti Pak ya? Khusus ibu kota DKI Jakarta ini tidak perlu? Enggak lah, karena dia kan bukan wali kota yang dipilih. Bagaimana kalau wali kota yang dipilih, kalau wali kota dipilih langsung oleh rakyat, nah itu kan pelantikannya oleh gubernur. Ya, tapi kalau
wali kota Jakarta itu, wali kota administratif, dia pejabat birokrasi dan pejabat pelaksana di lapangan. Bisa setiap saat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Tapi kalau wali kota, misalnya wali kota Bekasi itu nggak bisa diberhentikan oleh gubernur Jawa Barat. Oke. Nah, Beda. Kalau soal mengundurkan dirinya Pak, apakah perlu memang ditulis alasan yang jelasnya? Perlu atau tidak Pak? Atau cukup mengundurkan diri saja Itu sih. tanpa alasan? Ya, mengundurkan diri kan hak dari wali kota itu. Kalau dia minta mundur ya ada alasan nggak ada alasan ya terserah pada gubernurnya. Gubernurnya mau berhentikan atau tidak, gitu aja. Oke. Dan kebetulan Gubernur DKI menerima pengunduran dirinya. Baik. Iyalah, Karena tujuannya itu kali Pak ya? nggak tahu saya. Oh, nggak. Saya sebenarnya nggak ingin mau mencampuri. Ini urusannya Pak Iya, Rustam dan Gubernur Pak sama Gubernur. urusannya Wali Kota Jakarta Iya. Utara. Cuma permasalahan Saya apa, nggak Pak Yusril sama sekali dibawa-bawa? terlibat, Karena ada tidak kedekatan katanya Pak, kepentingan. makanya kami konfirmasi kepada Iya, Anda. nama saya dibawa-bawa tapi nggak ada urusannya dengan kasus ini. Saya juga nggak kenal dengan Pak Rustam. Kan Anda bilang, oh saya ini temannya Pak Rustam. Ya bukan, saya orang sekampung sama Pak Ahok. Saya ini temannya Pak Ahok, bukannya temannya Pak Rustam. Teman main golf mungkin Pak? Teman main golf? Tidak juga? Hah? Saya seumur hidup nggak pernah main golf. Kalaupun saya jadi menteri, saya nggak pernah main golf. Biasanya saya main golok. Ya, kalau di Belitung apalagi masuk hutan bawa golok. Kalau di Jakarta ya saya main golok ya nebas-nebasin rumput. Baik. Nggak pernah sama sekali. Baik, terima kasih Pak Yusril untuk waktunya Pak. Selamat petang. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Itu Kita tadi sudah ya, terkonfirmasi Yusril ya bahwa Iza tidak ada Mahendra. kedekatan antara Pak Rustam dengan Pak Yusril. Nggak kenal sama sekali. Jadi nggak ada kong kali kong di situ. Iya, dan Pak Ahok juga mengatakan bercanda. rapat kemarin ya? Bercanda yang membawa mundurnya seorang wali kota. Nah, itu dia judulnya. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tadi kita sudah berbincang dengan Yusril Iza Mahendra yang namanya disebut-sebut oleh Ahok ya, dalam kaitannya dengan wali kota Jakarta Utara yang akhirnya sudah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wali kota Jakarta Utara. Nah, sekarang dari sisi yang lainnya. Dari sisi teman Ahok. Iya. Apakah memang bersuara yang sama atau mempunyai suara yang berbeda dengan Pak Iya. Rustam Effendi? Sudah ada tim ahli dari teman Ahok. Ya. Ikuti Putu Arte. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam Bung Rizky, selamat malam Mbak Sinta. Apa kabar, Pak Putu? Apa kabar, Pak? Sehat, sehat. Kalau lihat Pak Putu Arte itu saya ingatnya pemilu, Pak. Ya sama ini. Ini juga ya. Ngurusin KTP juga. Nah, itu masalahnya sudah agak mengerucut nih ke DKI begitu ya, pemilu kadanya DKI dan Ya, ya. Ahok. Pak, bicara soal Ahok, bicara soal apa yang terjadi ini, wali kota tuh mundur. Pertanyaannya adalah bagaimana sih melihat nih dari teman Ahok melihat Ahok ini yang katanya bercanda, tapi akhirnya kan mengganggu stabilitas dari Pemprov DKI karena seorang wali kota mundur karena perkataan Ahok. Oke, makanya sebetulnya akan elok sekali kalau TV One bisa menampilkan kutipan kejadian itu. Itu Oke. akan gestur segala macam dari cara bicaranya Ahok, dari respon audien, dari respon Pak Rustam itu akan lebih fair dilihat oleh publik gitu. Kita sepakat tadi juga sudah disampaikan bahwa Pak Ahok ketika di forum itu jelas-jelas bercanda. Ini jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti ada di kubunya Yusril, hahaha sambil ketawa. Yeah. Dan audien pada saat itu semua ketawa. Dan Pak Rustam juga meresponnya kan, Honda Yeah, gitu. Ya, artinya sebetulnya kalau itu dipahami sebagai sesuatu yang amat sangat serius mengganggu, pada saat itu pasti Pak Rustam akan bereaksi. Pak Gubernur saya nggak setuju, kenapa Anda menuduh saya seperti itu misalnya. Tetapi kan tidak. Tapi kan reaksi orang beda-beda, Pak Putu. Nah, artinya Mungkin pada setelah saat itu ada reaksi yang memang makanya akhirnya baru ini yang keluar, jadi Pak. pertanyaan, persoalannya sampai kemudian mundur kan. Boleh toh kita juga berpikir lain bahwa jangan-jangan ini karena ranah politik ada gorengan juga yang lain gitu. Lepas hubungan personal mereka berdua seperti apa. Kalau saya misalnya birokrat murni merasa tersinggung seperti itu, sudah bawa saja ke pidana. Pencemaran nama baik, selesai urusan gitu. Ketika itu bagaimana sih suasana di dalam rapat itu Pak yang diketahui oleh Pak Putu atau mungkin Anda mendapatkan informasi Nah, apakah memang dalam saya tidak ada dalam di situasi ruangan yang rapat santai itu, atau tetapi seperti kita apa? juga menonton di YouTube, kan ada itu. Makanya sebetulnya ketika TV One mengangkat ini akan lebih elok suasana rapat itu ditampilkan sehingga publik bisa lebih menilai gestur tiap-tiap orang. Tapi saya kemudian sampai pada satu kesimpulan sebagaimana diulas oleh media semua bahwa itu ya kayak beginilah, kita bercanda beginilah. Wah, ini berdua terus jangan-jangan pacaran gitu ya. Pak gitu. Canda begitu kan tidak usah diserius. Makanya responnya kan ketawa semua. Tetapi yang jadi pertanyaan publik kemudian kan, loh kenapa setelah mengendap 1-2 hari kok ada ikutan mundur? Nah, karena ini kemudian warnanya sangat politis, suasana hari ini, momentum hari ini, boleh toh kita juga menduga-duga bahwa ini juga
ada urusannya dengan Pilkada 2017 dan seterusnya. Lepas kemudian hubungan mereka berdua antara Pak Ahok dengan Pak Rustam Effendi masing-masing punya rekod tersendiri gitu ya. Apakah kali jodoh segala macam. Tapi kan, nah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Yusril sebelumnya, mengatakan bahwa memang hubungan antara Pak Gubernur dengan Wali Kota ini, kita pakai salah satu contoh kasus saja, soal penggusuran. Soal penggusuran ini, Pak Gubernur ini tidak mengeluarkan surat atau keputusan yang menjadi turunannya agar sebagai pelaksana teknis di lapangan, ya seperti camat dan wali kota punya dasar. Nah ini yang dilakukan oleh Ahok. Saya tidak mau masuk ke ranah yang sangat administratif seperti itu, gitu ya. Kita tidak mau terjebak pada wilayah administratif seperti itu. Bukan maksudnya ini menjadi alasan bukan juga. Bukan expert kita di situ. Saya hanya ingin mengatakan begini, dalam fenomena Rustam Effendi versus Ahok dan soal style kepemimpinan, maka sederhana saja sebetulnya. Orang mengatakan Ahok itu tipikalnya beringas, kasar, segala macam. Oke, saya juga sepakat. Tapi bahwa kemudian pola kepemimpinan semacam itu sangat dibutuhkan di Jakarta, kita juga harus fair mengakui begitu. Fair harus mengakui. Sekarang ketika orang tampil sebagai pemimpin politik, ada gerbong birokrasi ada di situ, kemudian dia sudah bisa membaca selama jadi wakil gubernur, seorang Ahok tipikalnya seperti itu, harusnya siapapun yang tidak suka tipikal Ahok seperti itu, sudah jangan mau menerima jabatan dengan segala risikonya. Tapi itu juga masuk. Pak, namanya orang berkarir. Ya, makanya. Ya kan, masa artinya hanya karena seorang pemimpinnya itu kan. Artinya kita bicara kan soal style leadership, kepemimpinan, orangnya begini. Kalau memang sudah tahu sejak awal, ini kan sebentar lagi misalnya ada mutasi lagi misalnya. Sudah siapa yang sudah tahu Pak Ahok seperti itu, sudah jangan mau dikasih jabatan. Aman urusan itu. Nah, tapi mereka yang masuk di gerbong itu berarti sudah siap dengan segala risikonya. Betapapun kemudian kita bisa bicara sangat kontroversial soal Ahok ini gitu. Jadi artinya untuk kasus yang tadi saya contohkan, mau tidak mau, suka tidak suka, terima saja begitu ya. Kerjakan saja perintah gubernur, meskipun tidak ada surat pemberani yang dituliskan oleh gubernur. Sama dengan pertanyaannya dibalik seperti ini. Kalau banjir di Jakarta, Pak Rustam Effendi disalahkan. Ahok disalahkan jadi gubernur. Kalau ada persoalan kemudian kemacetan yang disalahkan apa wali kota Jakarta Barat, Ahok disalahkan. Karena dia pemimpin daerah. Maka apapun yang terjadi di bawah, instruksi apapun, sekeras apapun, dia jalankan. Karena pengambil keputusan itu akan ada di situ. Walaupun kalau ada Mbak Sinta misalnya gesekan salah di di sini dalamnya. ngomong, apakah Mbak Sinta akan diadili? Ya pemretnya yang diadili gitu misalnya. Tapi kan ini yang berhadapan langsung adalah kan mukasi wali Wali kota kota, itu sendiri. mukasi camat yang berhadapan Berhadapan dengan masyarakat warga, langsung. dengan masyarakat. Nah, bagaimana sang gubernur kok tidak ketemu langsung begitu loh? Jangan lupa ketika proses-proses itu terjadi dan di forum rapat itu juga kan sudah diperintahkan membuat surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Oh, itu cukup saya kira menurut itu ya? sudah cukup untuk itu karena itu tanah negara. Makanya saya sebetulnya tidak tertarik masuk diskursus soal itu. Saya lebih tertarik di forum ini kita bicara soal posisi seorang wali kota, posisi seorang gubernur, bagaimana tata kelola pemerintahan yang benar di Ya sana. makanya itu posisi wali kota yang menyebabkan dilematis tadi Ya, itu. makanya buat saya Pak Rustam Effendi mundur itu malah baik buat Pak Rustam Effendi, malah yang baik buat- buat Ahok, malah baik buat Jakarta. Jadi kalau memang kita sudah tidak seirama ya sudah. Kayak ini nih kita tim TV One juga misalnya disuruh lari kencang begitu, ada yang menggol segala macam ya sudah, bahwa kemudian kita suasana sangat under pressure di situ. Itulah yang seharusnya birokrasi dimanapun harus dipahami bahwa style kepemimpinannya seperti mau ikut gerbong atau tidak. Saya dengan jujur ingin mengatakan, kita sebetulnya hari ini oleh Ahok, birokrasi kita sedang ditampar habis gitu. Ditampar habis. Bagi saya yang sekarang ada di luar, yang tidak ada urusan dengan Ahok, saya telepon pun saya tidak pernah, dia nelpon pun tidak pernah. Saya melihat ini sebetulnya tamparan birokrasi yang sedang coba kita adopsi ke seluruh Indonesia ini. Dengan segala dinamikanya yang ada di lapangan. Kita juga mengapresiasi teman-teman yang sudah bekerja. Saya juga tidak sepakat dikatakan misalnya Ahok tidak mengapresiasi bawahan, tidak. Prestasi tertinggi Ahok mengapresiasi bawahan apa? Menjadikan birokrasi itu wakil gubernurnya. Pak, tapi boleh diingat tidak hanya satu ini Pak yang mundur di era kepemimpinan Ahok. Banyak sudah kepala dinas yang mundur, kemudian Bupati Kepulauan Seribu. Mari kita jujur, selama ini kultur birokrasi kita seperti apa? Warisan dari zaman Orde Baru sampai hari ini. Maka itu tadi saya katakan, Ahok ini sedang menampar wajah birokrasi kita. Bukankah harusnya kalau memang baik, Ahok baik, kepemimpinan baik seperti yang tadi Anda sampaikan, harusnya gerbongnya juga bisa berbuat dong. Coba sama kita dong. lihat. Sejumlah Tidak camat kan mundur. jadi kepala dinas, dipromosikan semua. Makanya saya katakan prestasi apresiasi Ahok itu, kalau dia ingin jadi ingin safety man-nya, nggak pakai dia birokrasi jadi wakil gubernur. Pasti politisi dipakai. Tetapi kemudian kan ini penghargaan yang tinggi. Bahwa kemudian pola komunikasi Ahok itu misalnya menjadi diskursus di semua lapangan. Kita juga sepakat. Tapi bagi saya yang ada di luar, sudahlah ini Ahok, Anda harus terima apa adanya. Bapak nggak di luar, teman Tapi kan Ahok. tidak semua orang bisa artinya menerima kita yang dengan ada outsider, situasi itu, Pak Pak. Putu. Ya,
Tidak semua orang bisa menerima dengan situasi yang seperti Makanya itu. kalau tidak bisa menerima dengan itu, apalagi jajaran birokrasi, ya sudah, jangan masuk gerbong. Pada akhirnya yang akan diadili oleh masyarakat kan Ahok. Sekarang kita jujur saja, 2 survei sudah ada. Pak, Bapak dari tadi Kemarin. mengatakan masuk gerbong. Mereka tidak masuk gerbong, Pak. Mereka adalah birokrat, mereka adalah karir PNS di Pemprov Maksud DKI, Pak. saya masuk gerbong itu, kemudian dikasih jabatan jadi wali kota, Artinya dikasih kan jabatan dipercaya, jadi. Pak. dipercaya, Pak. Makanya Pasti itu orang terima, memiliki Nah kalau kemudian sudah tanggung diberi jawab, Pak. kepercayaan gitu lah, diberi kepercayaan, kemudian sudah tahu pimpinannya seperti itu, kemudian menerima resiko karena disuruh lari kencang lalu dikata-katai kasar, ya itu resiko. Oke. Kalau saya ada dalam posisi itu ya sudah terima apa adanya. Pelan saja. Baik. Terima kasih Pak Putu Terima kasih Hardo. atas waktunya, Ya, Pak. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali dan sejumlah kabar lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Camat itu kan hanya aparat pelaksana saja. Pak Ahok ini kan tidak pernah berani berdialog dengan masyarakat. Saya sendiri selaku kuasa hukum dari masyarakat di luar Batang kan sudah menulis surat kepada Pak Ahok mengajak beliau berdialog. Tapi sampai hari ini kan nggak pernah dijawab. Tapi- Dan memang kelihatannya tidak berani berhadapan langsung sama rakyat. Ya, tapi menurut Gubernur, silakan di pengadilan saja. Kenapa tidak digugat saja? Begitu Pak Yusril. Ya, orang itu kalau mau menggugat ke pengadilan kan harus ada surat keputusan atau surat perintah pembongkarannya. Sekarang ini mana surat pembongkaran, mana surat keputusan yang ditekan sama Pak Ahok kan nggak ada. Kalau saya gugat ke pengadilan, nanti yang saya gugat camat. Ya, camat kan bukan levelnya untuk saya gugat ke pengadilan. Jadi Pak Ahok kan cuma berani menantang-menantang, tapi kan nggak berani mengeluarkan surat keputusan. Coba kalau Pak Ahok berani keluarkan surat keputusan atau surat perintah pembongkaran, kita lawan ke pengadilan. Kalau perlu Pak Ahok nggak usah pakai kuasa, langsung aja berhadapan sama saya di pengadilan. Berani nggak Pak Ahoknya? Oke. Jadi artinya Pak Yusril, kalau saya kembali kaitkan lagi dengan apa yang terjadi dengan pengunduran diri seorang wali kota Jakarta Utara Rusam Effendi, mungkin salah satunya adalah faktor ini tadi ya, karena dilematis ada permintaan atau tugas yang diemban oleh wali kota atas perintah gubernur yang tidak ada surat kuasa, tidak ada surat perintahnya, begitu? Nggak ada. Mana ada surat perintahnya? Mana ada surat perintah pembongkaran? Di luar Batang itu malah surat pemberitahuan aja. Yang teken malah cuma camat, bukannya wali kota lagi. Tapi bukan lazimnya Nah memang kalau begitu, itu saya Pak. mau gugat. Pak Yusril, memang Hah? lazimnya bukan surat itu memang wali kota juga bisa memang mengeluarkan surat perintah karena sebagai penanggung jawab kota administratif kan Pak Yusril. Jadi memang wali Tidak. kotanya lah yang dia kan tidak mempunyai, dia tidak punya kewenangan kebijakan. Kebijakannya kan ada pada gubernur. Beda dengan wali kota Bekasi misalnya, itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan dia bertanggung jawab kepada DPRD. Dia bisa membuat kebijakan, dia bisa mengeluarkan surat keputusan. Tapi kalau wali kota Jakarta Utara kan bukan wali kota seperti itu, dia wali kota administratif. Dia hanya pelaksana. Dan sebagai pelaksana dia pun susah untuk mengeluarkan surat perintah. Kalau misalnya dia mengeluarkan surat perintah pembongkaran, Ya. kan konsiderannya ada mengingat, menimbang dan sebagainya. Yang dijadikan sebagai OPK. rujukan surat perintah dari Pak Ahok kepada dia kan tidak ada. sama sekali tidak ada Pak ya. Jadi atas tidak ada Tidak sama ada. sekali. Perintah lisan aja. Oke. Dan itu menurut Anda sebagai ahli hukum juga menurut Anda tidak bisa itu Pak Yusril ya dilakukan oleh sang wali kota. Tidak punya landasan hukumnya, legal Ya. standingnya tidak ada begitu. Kalau gubernur itu kan harus gentleman. Kalau dia berani memerintah, dia berani keluarkan surat perintah dong. Kalau dia cuma perintah lisan, tapi camat disuruh berhadapan sama rakyat, kan dia lempar batu sembunyi tangan. Camat atau wali kotanya yang berhadapan langsung sama rakyat. Gubernurnya kan cari selamat, sembunyi di belakang perintah lisannya kepada camat dan wali kota. Kalau begitu mengapa tidak dilakukan oleh wali kota yang lain Pak atau pejabat-pejabat di Pemprov yang lain? Kalau memang hal itu merupakan dilematis bagi seluruh para pemimpin di bawah jajarannya Ahok. Anda itu membandingkan wali kota Jakarta dengan wali kota Bekasi, wali kota Bandung itu beda. Tidak, wali kota yang lainnya Pak, misalnya. Wali kota di Jakarta Barat misalnya. Sama dilematisnya. Tapi pembongkaran yang banyak sekali kan terjadi di Jakarta Utara. Utara. Dan ini yang, ya, Dalam arti memang ada komunikasi yang tidak berjalan baik Pak antara wali kota dan mungkin dengan gubernur. Ini intinya ada di situ Pak. kalau saya melihat sih bukan masalah komunikasi. Ini kan masalah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan. Gubernur itu kan pejabat pembuat kebijakan. Kalau dia punya kebijakan ingin melakukan penggusuran,
itu harus dituangkan dalam surat keputusannya gubernur. Nah kalau dia langsung melakukan perintah pembongkaran, itu perintah pembongkarannya itu harus ditandatangani. Sekarang kan nggak ada sama sekali, itu hanya lisan aja. Di lapangan ya bawa polisi, bawa tentara, ya orang kan ketakutan. Tapi nggak pakai hukum, itu pakai kekuasaan aja. Untuk mundurnya, kembali lagi, untuk mundurnya wali kota Jakarta Utara ini memang tidak perlu izin atau Menteri Dalam Negeri berarti Pak ya? Khusus ibu kota DKI Jakarta ini tidak perlu? Enggak lah, karena dia kan bukan wali kota yang dipilih. Oke. Bagaimana Kalau wali kota yang dipilih, kalau wali kota dipilih langsung oleh rakyat, nah itu kan pelantikannya oleh gubernur. Ya, tapi kalau wali kota Jakarta itu, wali kota administratif, dia pejabat birokrasi dan pejabat pelaksana di lapangan. Bisa setiap saat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Tapi akhirnya kan mengganggu stabilitas dari Pemprov DKI karena seorang wali kota mundur karena perkataan Ahok. Oke, makanya sebetulnya akan elok sekali kalau TV One bisa menampilkan kutipan kejadian itu. Itu akan gestur segala macam dari cara bicaranya Ahok, dari respon audien, dari respon Pak Rustam, itu akan lebih fair dilihat oleh publik gitu. Kita sepakat, tadi juga sudah disampaikan bahwa Pak Ahok ketika di forum itu jelas-jelas bercanda. Ini jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti ada di kubunya Yusril, hahaha sambil ketawa. Dan audien pada saat itu semua ketawa. Dan Pak Rustam juga meresponnya kan, Honda gitu. Ya, artinya sebetulnya kalau itu dipahami sebagai sesuatu yang amat sangat serius mengganggu, pada saat itu pasti Pak Rustam akan bereaksi. Pak Gubernur, saya nggak setuju, kenapa Anda menuduh saya seperti itu misalnya. Tetapi kan tidak. Tapi kan reaksi orang beda-beda Pak Putu. Nah artinya mungkin pada setelah saat itu ada reaksi yang memang akhirnya baru ini yang keluar, jadi Pak. pertanyaan, persoalannya sampai kemudian mundur kan. Boleh toh kita juga berpikir lain, bahwa jangan-jangan ini karena ranah politik ada gorengan juga yang lain gitu. Lepas hubungan personal mereka berdua seperti apa. Kalau saya misalnya birokrat murni merasa tersinggung seperti itu, sudah bawa saja ke pidana. Pencemaran nama baik, selesai urusan. Gitu. Ketika itu bagaimana sih suasana di dalam rapat itu Pak yang diketahui oleh Pak Putu atau mungkin Anda mendapatkan informasi? Nah, saya tidak ada di ruangan rapat itu, tetapi kita juga menonton di YouTube, kan ada itu. Makanya sebetulnya ketika TV One mengangkat ini akan lebih elok suasana rapat itu ditampilkan sehingga publik bisa lebih menilai gestur tiap-tiap orang. Tapi saya kemudian sampai pada satu kesimpulan sebagaimana diulas oleh media semua, bahwa itu ya kayak beginilah, kita bercanda beginilah, wah ini berdua terus jangan-jangan pacaran gitu ya. Pak gitu, canda begitu kan, tidak usah diserius. Makanya responnya kan ketawa semua. Tetapi yang jadi pertanyaan publik kemudian kan, loh kenapa setelah mengendap 1-2 hari kok ada ikutan mundur? Nah, karena ini kemudian warnanya sangat politis, suasana hari ini, momentum hari ini, boleh tuh kita juga menduga-duga bahwa ini juga ada urusannya dengan Pilkada 2017 dan seterusnya. Lepas kemudian hubungan mereka berdua antara Pak Ahok dengan Pak Rustam Effendi masing-masing punya record tersendiri gitu ya. Apakah kali jodoh segala macam. Tapi kan, nah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Yusril sebelumnya, mengatakan bahwa memang hubungan antara Pak Gubernur dengan Wali Kota ini, kita pakai salah satu contoh kasus saja, soal penggusuran. Soal penggusuran ini, Pak Gubernur ini tidak mengeluarkan surat atau keputusan yang menjadi turunannya agar sebagai pelaksana teknis di lapangan, seperti camat dan wali kota punya dasar. Nah ini yang dilakukan oleh Ahok. Saya tidak mau masuk ke ranah yang sangat administratif seperti itu, gitu ya. Kita tidak mau terjebak pada wilayah administratif seperti itu. Bukan maksudnya ini menjadi alasan bukan juga. Bukan expert kita di situ. Saya hanya ingin mengatakan begini, dalam fenomena Rustam Effendi versus Ahok dan soal style kepemimpinan, maka sederhana saja sebetulnya. Orang mau mengatakan Ahok itu tipikalnya beringas, kasar, segala macam. Oke, saya juga sepakat. Tapi bahwa kemudian pola kepemimpinan semacam itu sangat dibutuhkan di Jakarta, kita juga harus fair mengakui begitu. Fair harus mengakui. Sekarang ketika orang tampil sebagai pemimpin politik, ada gerbong birokrasi ada di situ, kemudian dia sudah bisa membaca selama jadi wakil gubernur, seorang Ahok tipikalnya seperti itu, harusnya siapapun yang tidak suka tipikal Ahok seperti itu, sudah jangan mau menerima jabatan dengan segala risikonya. Tapi itu juga masuk. Apa namanya orang berkarir? Ya makanya. Ya kan masa artinya hanya karena seorang pemimpinnya itu kan. Artinya kita bicara kan soal style leadership, kepemimpinan, orangnya begini. Kalau memang sudah tahu sejak awal, ini kan sebentar lagi misalnya ada mutasi lagi misalnya. Sudah siapa yang sudah tahu Pak Ahok seperti itu, sudah jangan mau dikasih jabatan. Aman urusan itu. Nah, tapi mereka yang masuk di gerbong itu berarti sudah siap dengan segala risikonya. Betapapun kemudian kita bisa bicara sangat kontroversial soal Ahok ini gitu. Jadi artinya untuk kasus yang tadi saya contohkan,
mau tidak mau, suka tidak suka, terima saja begitu ya. Kerjakan saja perintah gubernur, meskipun tidak ada surat pemberani yang dituliskan oleh gubernur. Sama dengan pertanyaannya dibalik seperti ini. Kalau banjir di Jakarta, Pak Rustam Effendi disalahkan. Ahok disalahkan jadi gubernur. Kalau ada persoalan kemudian kemacetan yang disalahkan apa wali kota Jakarta Barat? Ahok disalahkan. Karena dia pemimpin daerah. Maka apapun yang terjadi di bawah, instruksi apapun, sekeras apapun, dia jalankan. Karena pengambil keputusan itu akan ada di situ. Walaupun Kalau ada Mbak Sinta sedikit misalnya gesekan salah di di sini dalamnya. ngomong, apakah Mbak Sinta akan diadili? Ya Pemretnya yang diadili gitu misalnya. Tapi kan ini yang berhadapan langsung adalah kan mukasi wali Wali kota kota, itu mukasi sendiri. camat yang berhadapan Berhadapan dengan masyarakat warga, langsung. dengan masyarakat. Nah, bagaimana sang gubernur kok tidak ketemu langsung begitu loh? Jangan lupa ketika proses-proses itu terjadi dan di forum rapat itu juga kan sudah diperintahkan membuat surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Oh, itu Saya cukup kira menurut itu ya? sudah cukup untuk itu karena itu tanah negara. Makanya saya sebetulnya tidak tertarik masuk diskursus soal itu. Saya lebih tertarik di forum ini kita bicara soal posisi seorang wali kota, posisi seorang gubernur, bagaimana tata kelola pemerintahan yang benar di Ya sana. makanya itu posisi wali kota yang menyebabkan dilematis tadi Ya, itu. makanya buat saya Pak Rustam Effendi mundur itu malah baik buat Pak Rustam Effendi. Tapi kalau wali kota, misalnya wali kota Bekasi itu nggak bisa diberhentikan oleh Gubernur Jawa Barat. Oke. Nah, Beda. Kalau soal mengundurkan dirinya Pak, apakah perlu memang ditulis alasan yang jelasnya? Perlu atau tidak Pak? Atau cukup mengundurkan diri saja Itu sih. tanpa alasan? Ya, mengundurkan diri kan hak dari wali kota itu. Kalau dia minta mundur ya ada alasan nggak ada alasan ya terserah pada gubernurnya. Gubernurnya mau berhentikan atau tidak, gitu aja. Oke. Dan kebetulan Gubernur DKI menerima pengunduran dirinya. Baik. Iyalah, Karena tujuannya itu kali Pak ya? nggak tahu saya. Oh. Saya sebenarnya nggak ingin mau mencampuri. Ini urusannya Pak Iya, Rustam dan Gubernur Pak sama Gubernur. urusannya wali kota Jakarta Iya. Utara. Cuma permasalahan Saya sama nggak Pak sama Yusril sekali dibawa-bawa. terlibat, Karena ada tidak kedekatan katanya Pak, kepentingan. makanya kami konfirmasi kepada Ya, Anda. nama saya dibawa-bawa tapi nggak ada urusannya dengan kasus ini. Saya juga nggak kenal dengan Pak Rustam. Kan Anda bilang, oh saya ini temannya Pak Rustam. Ya bukan, saya orang sekampung sama Pak Ahok. Saya ini temannya Pak Ahok, bukannya temannya Pak Rustam. Teman main golf mungkin Pak? Teman main golf? Tidak juga? Hah? Saya seumur hidup nggak pernah main golf. Ya. Kalaupun saya jadi menteri, saya nggak pernah main golf. Biasanya saya main golok. Ya. Kalau di Belitung apalagi masuk hutan bawa golok. Kalau di Jakarta ya saya main golok ya nebas-nebasin rumput. Baik. Nggak pernah sama sekali. Baik, terima kasih Pak Yusril untuk waktunya Pak. Selamat petang. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Itu Kita tadi sudah ya, terkonfirmasi Yusril ya bahwa Iza tidak Mahendra. ada kedekatan antara Pak Rustam dengan Pak Yusril. Nggak kenal sama sekali. Jadi nggak ada kong-kali-kong di situ. Iya, dan Pak Ahok juga mengatakan bercanda. Dalam rapat kemarin ya. Bercanda yang membawa mundurnya seorang wali kota. Nah, itu dia judulnya. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tadi kita sudah berbincang dengan Yusril Iza Mahendra yang namanya disebut-sebut oleh Ahok dalam kaitannya dengan wali kota Jakarta Utara yang akhirnya sudah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wali kota Jakarta Utara. Nah, sekarang dari sisi yang lainnya. Dari sisi teman Ahok. Iya. Apakah memang bersuara yang sama atau mempunyai suara yang berbeda dengan Pak Iya. Rustam Effendi? Sudah ada tim ahli dari teman Ahok. Ya. Ikuti Putu Arte. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam Bung Rizky, selamat malam Mbak Sinta. Apa kabar Pak Putu? Apa kabar, Pak? Sehat, sehat. Kalau lihat Pak Putu Arte itu saya ingatnya pemilu, Pak. Ya sama ini juga ya. Ngurusin KTP juga. Nah, ini masalahnya sudah agak mengerucut nih ke DKI begitu ya, pemilu kadanya DKI dan Ya, ya. Ahok. Pak, bicara soal Ahok, bicara soal apa yang terjadi ini, wali kota tuh mundur. Pertanyaannya adalah bagaimana sih melihat nih dari teman Ahok melihat Ahok ini yang katanya bercanda